So we're in the BOSF headquarters here in Sembaja Lestari. And here we have one of the vets. His name is Pak Mahmudi. And we're going to ask him several questions in regards to his job and everything that happens around the organization. Jadi apa rutinitas harian Bapak di BOSF? Harian kita di sini yang pastinya untuk kegiatan harian kita selalu melakukan kegiatan check up observasi seluruh orangutan yang ada di lokasi BOS ini. Observasinya kita mulai melihat daripada aktivitasnya, nafsu makannya, minumnya. Jika semua dalam kondisi normal, itu bagus bagi dia. Dan kita juga ada beberapa orangutan yang sedang dilakukan treatment beberapa penyakit saluran pernapasan. Nah, kita melanjutkan treatment obat yang sedang dilakukan. Kalau untuk teknik pemberian obatnya, beberapa orangutan dia tidak suka dengan obat yang pahit. Jadi kita variasikan bentuknya. Ada yang langsung obat itu kita bisa masukkan ke dalam buah makanan hariannya yang diberikan setiap pagi dan siang harinya. Ada juga yang harus kita mixkan dengan sun sehingga dia menyerupai dalam bentuk bolus sehingga dia mau memakannya. Intinya kita harus berikan variasi sebaik mungkin sehingga orangutan tersebut mau untuk mengkonsumsi obat tersebut. Dok, boleh menjelaskan ada jenis-jenis apa aja orangutan yang di BOSF? Orangutan yang ada di BOSF semuanya orangutan Kalimantan. Di dunia ini terdapat 3 spesies orangutan. Yang pertama orangutan Sumatera, Pongo abeli. Orangutan Kalimantan, Pongo pygmaeus. Orangutan yang terbaru ditemukan spesies baru orangutan Tapanuli, Pongo tapanuluensis. Untuk orangutan yang ada di BOS ini, semua orangutan yang kita punya ini orangutan Kalimantan. Orangutan Kalimantan sendiri juga terdiri dari 3 subspesiesnya. Kondisi perbedaan yang jelas yang bisa kita lihat, orangutan Kalimantan rata-rata memiliki ukuran badan yang lebih besar, kulit yang lebih gelap. Kalau untuk orangutan Sumatera, rata-rata orangutan jantan dewasanya lebih kecil daripada orangutan Kalimantan dan memiliki warna yang lebih cerah. Unikan lainnya dari mungkin orangutan Sumatera juga terlalu sering berada di atas pepohonan, lebih sering orangutan Sumatera daripada orangutan Kalimantan karena beberapa jurnal mengatakan ada predator alami harimau Sumatera yang ada di hutan Sumatera sehingga menyebabkan kondisi orangutannya itu lebih suka berada di atas pohon daripada berada di bawah. Itu menjelaskan bahwa orangutan Kalimantan lebih sering di bawah dibandingkan dengan orangutan Sumatera. Untuk makanannya di sini hampir selalu sangat divariasikan untuk menghindari orangutan kita daripada kebosanan dengan satu jenis pakannya. Selalu divariasikan banyak variasi buah yang disediakan di sini, mulai dari buah, dedaunan, juga di sini juga sering dibuat enrichment untuk membuat nafsu makan orangutan untuk menjaga nafsu makan agar tetap normal. Sekian. Pak Dokter, penyakit apa yang sering ditemukan di orangutan di konservasi ini? Pada dasarnya, penyakit orangutan itu tetap menuju kepada saluran organ yang dimiliki oleh tubuhnya. Pertama, organ menyerang saluran pernapasan. Di tempat kita, beberapa orangutan juga ada yang sedang treatment penyakit pernapasan. Salah satunya chronic respiratory disease orangutan, dan kita sedang melakukan program CT scan untuk melihat sejauh mana perkembangan daripada treatment untuk orangutan yang telah dilakukan
dilakukan. Artinya kita setelah melakukan CT scan setiap tahun untuk melihat perkembangan mulai dari paru, perkembangan kesembuhannya. Kita juga memberikan antibiotik untuk mengurangi dan mencegah penyakit tersebut. Contoh penyakit lainnya, orangutan kita juga beberapa pernah menderita airsakulitis, dan kita juga sering menemukan orangutan yang gangguan pada saluran pencernaan. Pada dasarnya gangguan saluran pencernaan ini tidak terlalu banyak terjadi, asalkan kita bisa mengontrol daripada aktivitas makannya, kebersihan makanannya. Beberapa penyakit gangguan parasit juga pernah terjadi, contohnya juga helminthiasis. Kita di sini melakukan pemeriksaan deworming setiap bulan. Setiap bulan kita cek, dan jika ada yang mengindikasikan terjadinya helminthiasis, kita langsung berikan treatment. Sekian dan terima kasih. Dokter, apakah ada anak-anak orangutan di sini? Ya, di sini ada 4 orangutan babies yang sedang ada di konservasi kita. Dokter, apakah ada langkah khusus untuk menjaga anak-anak orangutan di dewasa? Langkah-langkah khusus untuk orangutan bayi yang pastinya kita sangat memberi perhatian khusus kepadanya. Ini tergantung dari seluk-beluk daripada asalnya dulu. Kita harus lihat anak ini dari mana. Jika dia itu berasal dari anak yang beserta indukannya, dia tetap akan dipelihara oleh induknya karena itu lebih bagus. Induk orangutan mengajarkan anaknya untuk survive di hutan itu jauh lebih bagus daripada pengajaran yang dilakukan oleh si babysitter yang ada di sini. Tapi kita tidak bisa pungkiri beberapa anak orangutan tidak memiliki induknya lagi ketika datang ke sini. Artinya anak orangutan tersebut harus diajarkan oleh babysitter di sini untuk mampu survive seperti teman-teman yang lain yang memiliki induknya. Babies di sini berperan sebagai induk bagi si anak orangutan tersebut. Anak orangutan ini akan dicek selama 24 jam dengan perhatian khusus, dengan makan yang sudah dikontrol, minumnya juga dilakukan cek kesehatan secara menyeluruh. Ketika pertama kali datang ke sini dilakukan karantina kesehatannya. Hal itu dilakukan setiap hari, step by step, sampai dia dari anakan naik kelas menjadi ke Forest School 1. Di situ juga peningkatan sekolahnya diberikan lebih meningkat lagi, mulai dari memanjat pohon, membuat sarang, mencari makan, 3 faktor utama yang sangat penting bagi orangutan. Ketika dia sudah dianggap sudah lulus dari Forest School 1, dia juga harus melanjutkan ke Forest School 2 yang juga di situ pembelajarannya juga menjadi lebih menantang, lebih menarik dari tempatnya yang lebih lebat hutannya. Dan ketika sudah lulus dari Forest School 2, dia akan dilakukan uji coba di beberapa pulau buatan yang dimiliki oleh BOSF, dan ketika sudah layak dan sudah mampu untuk survive sendiri dalam mencari makan, dalam membuat sarang, sehingga dia akan dilepaskan ke habitat aslinya, ke hutan kalau yang kita miliki di sini di KHJ7. Sekian, terima kasih. Dok, di fasilitas BOSF ada berapa dokter ya yang bertugas di BOSF ini? Di tempat kita ada 6 dokter hewan. Di sini ada 6 dokter hewan yang bertugas, 1 dokter hewan di pusat pelepas liaran, dan 5 dokter hewan di pusat rehabilitasi. Iya dokter, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang sudah diberikan. Ya, sama-sama. Saya juga ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain waktu di kesempatan. Selamat berjuang ya Pak.